A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis shalihin. Amin ya rabbal alamin. Wa la nusallifu rahimahullahu ta'ala ana wa iyyahu bi ulumihi ya rabbal alamin. Adapun syarat niat itu 4 perkara. Ulang tambah sahabat itu. Adapun syarat niat itu 4 perkara. Pertama, niat itu di dalam hati. Niat bagaimana? Kalau buka berikut. Niat berangkat pun niat, buh niat puasa, buh niat sembahyang, buh niat jaga, niat haji. Ada nama bud yang memang berhajat kepada niat, memang hanya niat hansahnya mengandung niat dalam hati. Niat ada nama bud yang memang menyangkut bud dengan niat, mengandung niat dalam hati. Kan cuma babah, nya termasuk lapat niat, bukan niat, lapat niat. Cuman dianjurkan cik untuk dengan babah supaya hati tayong sangat mudah untuk meniat kuda yang ada pupuknya. Berarti niat tayong tadi pupuk sembahyang, takkan lapat usalli fardhan maghribi salasa rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Yang terdapat dengan babah. Untuk ade pada saat takbiratul ihram, ade diniat saja sembahyang kuliah maghrib, rakaat begitu karena Allah Ta'ala. Nyala mati. Kedua, jatuh niat itu di dalam huruf yang 8 huruf, yaitu Allahu Akbar. Pajan masa dan niat dalam hati. Kan pada saat akan lafaz usalli. Kan pada saat akan lafaz usalli, tapi tak berjatuh niatannya pada akan lafaz Allahu Akbar yang keun lafaz takbiratul ihram. Pada saat yang akan takbiratul ihram dari mulai sembahyang, inan tak berjatuh niat dalam hati. Sebab lafaz usalli bunuh dilikut takbir. Lidakun lafaz usalli fardhan maghribi salasa rakaatin ma'muman lillahi ta'ala, dan baru tak ucapkan lafaz takbiratul ihram. Pada saat takkan lafaz takbiratul ihram, inan tak mulai niat. Baik ulua, baik batai kahit. Kibanci pada saat takkan mulai ba Allah, tapi yo kedih bakbar. Inan dalam ruang lingkup Allahu Akbar yang inan tak berjatuh niat tanya. Baik sekolong, baik batai kahit. Tapi kibanci pada saat takkan lafaz Allahu Akbar, inan tak niat dalam hati, tak niat sembahyang. Mam nyani puasa, malamnya ke puasa tengah. Malamnya ke puasa tengah. Sebab di maya berniat kasbu syai'in muqtarinan bifi'li. Tak kasar sesuatu yang menyertai dengan pun. Man maya puasanya lagi istisna tu. Sebab ada nama pun mandung mestiga ngeniat. Cuman bukan pak puasa ni beda apa? Karena yang pak puasa yang istisna. Mungkin tadi pada ulo. Mesti niat pada malam. Padahal mulai niat puasa mulai maghrib sampai imsak. Nya kaji ni mesti tanya puasanya kaji ni mina ada rencana puasa tengoknya kaji ni malamnya. Kan pada penyebut tahu hai nan dia ci. Cuman yang boleh terpegang mulai pun niat puasa le maghrib maghrib sampai wadah tahu enak. Imsak dia le. Udah ke imsak dia le. Segala imsak enak batasan wadah niat puasa. Puasa wajib dia, puasa sunat dia enak batasannya. Dan ketiga adalah niat itu jangan berubah. Pada saat tanya niat
baik mengubah ni. Berarti tak sembahyang maghrib, mesti sembahyang maghrib, hanya ni sembahyang isya. Tak sembahyang maghrib, tapi tak niat ni isya, hanya berubah lepas. Dengan taniat berpukul putar but yang tak bubut yang kenyang taniat, baik mengubah niat lain. Keempat, bahwasanya adalah niat itu membedakan adab daripada qada. Tujuan niat pukul bahwasanya adalah niat itu membedakan adab daripada qada. Menyatakan lafaz usalli fardal maghribi salasa rakaatin ma'mum lillahi ta'ala, yang untuk sembahyang adab ataupun sembahyang tunai yang kalau tak bubuk sahnya. Mam yang niat qada tak ada qada. Benar ada qada begitu. Yang baru pokok niat ini untuk membedakan antara qada dan adab. Demikianlah syarat niat yang tersebut di dalam kitab Targhibul Fasli. Kitab fikih. Dan adapun syarat takbiratul ihram itu yang tersebut di dalam kitab Shiratul Mustaqim, yaitu 10 perkara. Pertama, bahwa jatuh takbir itu di dalam berdiri betul. Panjang tengok kita mulai takbiratul ihram. Sebab syarat takbiratul ihram itu yang tersebut di dalam kitab Shiratul Mustaqim, yaitu 10 perkara. Pertama, bahwa jatuh takbir itu di dalam berdiri betul. Sebab tanya pada saat ada sembahyang, baik kalau tak takbiratul ihram mentang kupah dah. Lagi boleh mana? Di masjid segala macam kupah pakaian, kupah hidung, periksa tempat, kena suci buhana. Pada saat tanya kata tama dalam sembahyang banyak tugas dia. Kan tugas upah wajah, upah dengan kena tugas ni. Di masjid tempat segala guna pada saat takkan takbiratul ihram, ideh tak upah puyang boleh upah. Pokok puyang boleh upah. Upah kepada wajah yang memang nasing, upah kepada wajah yang memang nasalah itu. Adapun upah pakaian, upah lewu yang sudah pakai lewu, yang apa pakai jakro, pakai ikat jakro buka balik dengan sembahyang itu menang. Pada saat tengok tadang kata takbiratul ihram yang hanya istilah le upah pakaian upahnya upah je. Sebabnya kun berdiri betulnya hanya memen hanya bergerak le anggota badan tadi. Kata tadang berdiri betul lihnya baru takbiratul ihram. Sebab jatuh takbiratul ihram pokok jatuh takbiratul ihram dalam berdiri betul. Mam nyapah bergerak kena gerak kerih yang golong kita berdiri betul deh. Tam dengar sebenarnya golong pukul golong sah. Kupah hidung beli menggerak menggerak medeh. Kupah hidung ni hana pasah surah jamaah kupah beli beli takbiratul ihram. Kupah le perapat sah. Kadang tu gedang tu di imam kang takbir, yang takbir tu di. Apa nak kosong sama dengan tu payah selam kena. Iman si pupah sah bile. Pupah sah bile. Kapan baru takbiratul ihram, baru takbir. Betul benar. Dan kedua, hendaklah mendengar dirinya. Boleh dengar kedua mentang sampai dia dengar lego. Takkan Allahu Akbar dan ubay itu tak dengar kedua mentang sampai mengganggu gop ilahi. Sebab dia tanya tak baca apapun takbiratul ihram yang memang surah jamaah mengganggu gopnya hanju. Yang takbir juga raya mengganggu gop hanya imam lain. Dia tanya sabi-sabi makmum surah jamaah. Sebab tanya toto tak ada. Baca raya tak musuh dia dengar lego. Pada saat kau takbiratul ihram dia dengar tanya mengkacau tu pikiran hidup ni le. Masa menang surah tadi. Maka pada saat takbiratul ihram tanya baca aji ubay itu tak dengar kedua teman-teman. Man musuh surah tanya maaf cakap juga tanya orang yang ada dengar su. Budaya ada musuh tak handuk si. Perasaan berarti sangat. Ubay mangak baca kalau sangat.
yang tu benar. Sebab yang anjir mengganggu kau. Yang mengganggu kau dalam sembahyang berdosa ada sih. Tak baca ayat Fatihah mesti tengok beraya. Kau tengah baca Fatihah. Salah kau baca gara-gara tengok dosa dia. Betul benar. Maka pada saat tanya tak baca ayat sembahyang nan bai sampai mengganggu kau kira-kira ubi itu tak dengar gerot mental. Dan ketiga mualat, yaitu berturu-turu, ngiri-iri. Bukan dalam lafaz takbiratul ihram jika ada dua kalimat. Lafaz Allah sabah, kalimat Allah sabah, akbar sabah. Yang antara dua buah kalimatnya bersambung. Baik betul. Allah akbar. Hanjli. Wajib bersambung juga. Allahu akbar. Jadi memang putus mudi. Kita akan relah bahkan relah penduduk je. Man kita baca bung sambung Allahu akbar je. Mana? Bermualat. Baik, putus. Mana mualat bermiriri bung sambung. Mana mualat. Dan keempat ditertibkan. Bermentertib. Ibarat mana mentertib yang awal tak awal, yang akhir tak akhir. Takun akbarullah. Yang kembali hanjili. Akbarullah sama dengan cocok kalimat yang kedua ada perlu bab pun. Kalimat apa pun ada perlu kedua kembali hanjili. Bermentertib. Sebab yang kalimat penuh ini Allahu akbar kan akbarullah. Tak balik je no. Akbarullah takut. Hanjili. Bahkan karena hana mentertib. Mangki banci jam betul lagi yang kawari. Iban mana yang kawari? Allahu akbar. Yang betul. Dan kelima memeliharakan hurufnya. Memelihara huruf sampai na huruf ataupun sampai na huruf yang tinggal. Kadang tengok mana huruf dah. Yang sebab bam karak-karak mana sehingga haruli. Allahu akbar. Yang nak tinggal. Bahkan nak tinggal karena tengok pukul mukarrar. Maka dalam sembahyang hang lebih buru-buru. Baga-baga. Akibat dari baga-baga nak tinggal. Wateka Allahu akbar takun. Yang sama dengan kalimat A yang nak kalimat Allah tinggal. Enggak ada huruf apa. Hanju. Hansa sembahyang. Kembali hansa haju. Maka saya pada saat takbiratul ihram yang ibaratkan baik sampai nak tinggal musabah huruf. Baik sampai nak tinggal musabah huruf. Babih tak jaga dulu. Maka yang kelima adalah memeliharakan hurufnya. Dan keenam memeliharakan barisnya. Dah saya pengen balik. Kiban memeliharakan hurufnya. Allahu. Baik dengan Allahi. Yang salah. Bukan karena kata balik. Karena tak pelihara huruf. Kalimat bukan harakat adapun baris daripada lafaz takbiratul ihram kibar. Bila ada memang untuk ada likut atau bukan ada likut lain. Ini kalimat adapun harakat daripada lafaz takbiratul ihram Allahu akbar. Hanjut takut Allahi, hanjut takut Allah. Bukan karena yang hanya memelihara baris. Hanya ada pelihara baris. Penduduk daripada bukan harakat daripada kalimat lafaz Allahu akbar tetap Allahu akbar hanjut takut Allahi akbar, Allahu akbar. Dan ketujuh memeliharakan kalimahnya. Tak pelihara kalimat. Begitu dah tu. Baik nanti kembali kalimat. Kalau nanti kita balik kalimat itu balik. Ar-Rahmanu Akbar. Walaupun Ar-Rahmanu Akbarnya Ar-Rahman masuk dalam Asmaul Husna. Jadi yang tetap iwa pada Allah sih.
takut Ar-Rahmanu Akbar. Kita lanjut di iban lafaz takbiratul ihram. Allahu Akbar. Lanjut takut Ar-Rahmanu Akbar ataupun la ilaha illallah yang termasuk dalam Asmaul Husna. Lanjut sih. Allahu Akbar dan Allahu Akbar lanjut kepada ulai. Kedelapan, memeliharakan tasdidnya. Memeliharakan tasdidnya. Ya, buruk yang tempat yang tasdid guna ada pakai tasdid, tempat yang memang hana tasdid baik pakai baik tak baca mutasdid. Dan kesembilan, memeliharakan mualatnya. Memeliharakan mualatnya berarti lagi boleh waktu tu. Berarti yang berikut berarti tukar pasu antara lafaz Allahu Akbar ataupun lafaz Allahu dengan Akbar. Yang tadi pun belum sambung maju. Dan tukar pisah antara dua. Dan ke-10, jangan panjangkan ba pada Akbar. Kadang ada yang baca puruh, bukan baca puruh niat. Berniat sembahyang dalam takbiratul ihram sehingga bukan salah bacaan. Allahu Akbar. Ini hadir ni. Kira-kira sampai payang tha. Kayak biasa tu Allahu Akbar. Amnan. Yang tata cara takbiratul ihram yang sebenarnya. Sampai payang bak-bak tu pakan karena banyak di hana tanda-tanda untuk je depu payang. Maka wateka hana tanda-tanda untuk je depu payang, depu payang. Yang kau mesti no ada pada buat Quran lagi nanti. Bak tempat yang ada payang di je depu payang, bak tempat yang hanya depu payang baik depu payang. Yang mana cerita? Yang sama dengan tata cara takbiratul ihram. Berarti tiga. Baca cara takbiratul ihram yang menyangkut dengan takbiratul ihram benar tiga. Demikian bunyinya Allahu Akbar. Dihimpunkan di dalamnya qasad, ta'rad dan ta'lil. Pada saat yang takun lafaz Allahu Akbar bahwanya untuk danuk mulai dengan sembahyang inan dalam Allahu Akbar guna qasad, guna ta'rad dan guna ta'lil. Dan hebohnya benar. Berarti dalam qasad yang melakukan tak sengaja untuk melakukan sembahyang, ta'rad ketika fardu, ta'yin, ta'yin wadah sembahyang ku sembahyang dengan dia sembahyang. Yang maghrib berarti ta'yin maghrib, isya berarti isya, subuh luhu asa. Nyan guna manhebohnya dalam takbiratul ihram. Wajibna hajana mehana na kasar hana ta'rif apapun hana ta'rad na ta'yin dan dengan sabuh dengan hantar sembahyang. Sembahyang fardu. Ibarat guna wajibna manheboh. Kasar tanya kubur sembahyang takun sahaja lu sembahyang. Ta'rad ketika fardu sembahyang lu saja lu sembahyang kurle. Ta'yin boleh maghrib, boleh isya, boleh subuh. Yang guna manhebohnya. Hana wajibnya. Adapun syarat Fatihah itu yang tersebut di dalam kitab Nihayah, yaitu 9 perkara. Pertama, hendaklah diikatkannya Fatihah itu sekaliannya fardu hingga 1 huruf sekalipun. Yang pertama rukun baduk, yang keput niat berdiri betul Fatihah kelih pertama rukun sembahyang yang kelih iaitu yang kelih. Yang pertama niat, kedua berdiri betul, kelih takbiratul ihram, keput Fatihah. Yang keput. Adapun syarat Fatihah itu yang tersebut di dalam kitab Nihayah, yaitu 9 perkara. Pertama, hendaklah diikatkannya Fatihah itu sekalian fardu hingga 1 huruf sekalipun. Nyan ubena
kalimat yang roh dalam surat Al-Fatihah nan wajib dan ikut bahawa yang fardu. Dalam arti kata giban, baiknya tinggal musabah huruf tak. Musabah huruf baiknya tinggal. Musabah huruf baiknya tinggal. Maka pada saat baca Fatihah yang berhati-hati boleh lehun sampai na tinggal sabah huruf. Yang tinggal sabah huruf sama dengan sempurna Fatihah. Hansip kalimat Fatihah, ketika hansip kalimat Fatihah, hansah sembahyang. Hansip rukun, ketika hansip rukun, hansah sembahyang. Makanya untuk ngadadepu bahwasanya kiban tata cara baca Fatihah, maka boleh belajar. Boleh belajar walaupun tanya kalau usia. Begini kalau usia hanya wajib sih. Karena hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntulah ilmu dari ayunan hingga liang lahat. Pak ini pula dari pun maya balah itu ngepurna keperhati, yang keperhati yang purna kalimat tauhid, menyuruh jamunya buat jaga ini purna tukut cara perang kami. Meno anali kuda HP kero. Rate HP kan pukun kali rate dulu. Makanya demi item ini. Tu turun tu HP itu bang. Kenyang berapa? Ya berapa tata cara Fatihah. Apapun Fatihah ubina memandung huruf yang menyangkut dengan Fatihah yang wajib ta'i ikut bahwanya fardu supaya bena tinggal musabah huruf tu. Dan kedua jatuh Fatihah itu di dalam berdiri betul. Nya saban lagi takbiratul ihram bonosi. Saban pekun lagi takbiratul ihram puno diatu. Sebab puno takbiratul ihram diatu, nya datuh takbiratul ihram juga dalam berdiri betul. Fatihah nanti. Dan ketiga hendaklah mendengar dirinya. Pak. Hendaklah mendengar dirinya. Ubedih dari dengar kero betul. Ini sabar lagi di waktu pukun baca geradu ihram nasi. Pada saat baca Fatihah, yang bacaan tanya ubedih tadi dengar kero dua tahun sampai raya baca terbaca menggabung sampai ngegok baca ali. Dan keempat mualat, yakni berturut-turut, yang lagi bonasi. Sampai sebab yang menyata baca Fatihah yang katut sabah ayat tak teri nafas yang juga hana buku hana kira apapun hana kira tukang pasu tapi yo siat truk sabah ayat alhamdulillahirabbil alamin tapi yo nya untuk teri nafas hana buku sampai tapi yo trik alhamdulillahirabbil alamin tapi yo 62 minit baru dah ar-rahmanir rahim yang salah. Pakal karena hanali mualat. Karena hanali mualat ini. Sebab yang Fatihah hanya bodoh-bodoh. Bodoh je tapi sampai bodoh je tapi sampai trika. Yang mana? Dan kelima ditertibkan. Imam mana tertibkan yang awal ada pawat ya kita pakai baik bacaan tu pukul ihdinas siratal mustaqim pun baca dah baca alhamdulillah baru dah baca bismillah yang jadi walaupun yang tetap dah baca memandung surat al-Fatihah sih cuman hanya 5 tertib lanjut sih kiban sih dari bismillah sampai waladhdallin bu muturut kiban yang penduduk roh yang mana yang harus kita baca yang kata balik yang kahan sahli. Dan keenam memeliharakan hurufnya, dan ketujuh memeliharakan barisnya, dan kedelapan memeliharakan tasdidnya, dan kesembilan memeliharakan sekalian kalimahnya. Demikianlah bunyinya. Hanya sebagai gaya tu sih. Maka diatur menurut pegah yang puntat hendaklah diitikadkannya Fatihah itu sekaliannya fardu hingga 1 huruf sekalipun. Nya huruf ini tasdid huruf si yang tasdid pakai tasdid, yang hana tasdid pakai tasdid, yang panjang dak panjang, yang penuh dak penuh dak panjang, yang panjang dak panjang dak penuh, yang penuh dak penuh dak panjang. Yang mana?
Demikianlah bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maknanya segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, lagi amat murah, lagi amat mengasihani. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, nyan bunyi lafaz surat Al-Fatihah. Artinya yang memerintahkan pada hari kiamat, akan dikaulah kami sembah dan akan dikaulah kami minta tolong. Tunjukkan olehmu akan kami jalan yang betul, akan jalan sekalian orang yang engkau beri nikmat atas mereka itu, dan lain bagi jalan orang yang sesat mereka itu, perkenankan olehmu akan minta hambamu. Ini kabeh masalah bacaan surat Al-Fatihah. Iban cara ada baca wajib tadi bahwa yang memandung wajib. Adapun syarat rukuk itu yang tersebut di dalam kitab fikah, yaitu 3 perkara. Pertama disahaja, dan kedua tumakninah di dalamnya, dan ketiga hendaklah rata tulang belakangnya. Demikianlah bacaannya. Nah, syarat rukuk. Nah, heboh yang pertama disahaja. Nah, mana mungkin mana tinggal di kata rukuk mana? Kata apa ke kata dikui sudah saja. Kata dikui masih tengah ada benar mungkin pekun tak dikui secara refleks. Sebab tanya segala minta sembahyang ka kibangkun ka fokus kepada putra yang tak puput, sehingga tanya hantu wali, dan ada yang tak puputnya ka memandum sengaja. Kan karena dua, dan kan karena ada kamu puput tapi hanya ditepunya bahwa kata sembahyang. Sebab nah kadang tengah-tengah antara tengah menjaga putilio itu, antara tengah-tengah menjaga antara pukun pikiran tanya waras dengan hana. Ya mana? Yang ada yang dah bubuk hana kira. Yang sembahyang sama dengan kata yakin bahawa yang kata mengwate dan kata yakin menghadap kiblat, yang salah satu syarat daripada sembahyang. Yang mannya mandum sama dengan tengkon ka yakin adapun ka fokus kepada putabut yang tengah dilakukan. Sama dengan ada rukuk yang kita lakukan dalam sembahyang, mungkin karena yang gerak refleks tanya, dan mungkin karena tengok kata kaki yang kalau dah dukui, apapun kalau dah dukui, si memang pada kata saat rukuk karuh taruh kata rukuk yang memang sengaja. Dan kedua tumakninah di dalamnya. Baik rukuk langsung tablah kibatit guna tetap tiap. Dina tiap kadar kun subaha kadar siga tasbih. Yang kadar siga tasbih yang kadar masuk ke kirat yang kana tumakninah. Baik rukuk langsung tablah. Baik lagi mana betul. Yang hana kirat tumakninah. Mereka hendak gerak ke Madinah sama dengan rukuk tanya ansah. Makanya kadang-kadang berhati-hati dalam sembahyang mereka pilih dari rukuk kalau habis dibaca tasbih kada betul. Benar tumakninah. Dan ketiga hendaklah rata tulang belakangnya. Berata. Yang ada sangat ada rukuk, kita ada perkara. Yang bumenolak kira-kira. Antara punggung dan yang mulai bersantu. Mak buku kamu yang pukul yang hana rata, hana buku usahakan berata BBT. Sebab ya seharusnya antara pukul punggung mulai bersantu. Mak kadang tanya hana taban mandum, ada kata pegah, kadang na yang pukul gimana perkara, itu kuyang kulurung becu, sehingga pada ruku haitim rata. Yang berarti usahakan berata, mang haitim sit aku BBT. Hana pukul hana mesti menantak. Mam yang dia tanya yang memang sempurna mesti berata.
Tanya yang sempurna yang memang dilakukan lagi buat terukuk menan dia tak berata nan mesti berata hanya cukup. Karena dia cukup nak kira rukuk. Yang berata benar. Demikianlah bacaannya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, sekurang-kurangnya 3 kali. Maknanya maha suci Tuhanku yang amat besar dengan pujiannya. Adapun syarat i'tidal itu yang tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu 3 perkara. Pertama dengan sahaja, dan kedua hendaklah betul tulang belakangnya, dan ketiga tumakninah di dalamnya. Maksudnya i'tidal tak mudah daripada tada ucat daripada rukuk. Rukuk baru tada ucat kelai yang kun i'tidal. Yang tetap sabar selagi ada benar iban bersahaja. Yang kedua betul hendaklah betul tulang belakang bucut. Sebab kadang dia mana untuk berkun waktu saat tak bedah dari rukuk yang baru dah kira-kira mana. Kiban mana hana rata, hana cat, hana timang. Hana kira i'tidal. Kiban ti nya bermenang bertegak. Berdekat tiang, berdepan. Yang baru berkira i'tidal. Kadang tanya bagaimana si hanati urang yang hanati pernah bagaimana ada pegang. Emang kan dia dah pegang mengajarkan hang dapat le dulu mutu menada ku. Yang nak buku, ni tanya bagi tanya yang mantang sempurna, mantang ada tanda cat mantang tegak, yang wajib becut, hanya bercukup. Demikianlah bacaannya sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Maknanya telah didengar oleh Allah Ta'ala bagi barang siapa yang memuji Dia. Maha suci Engkau hai Tuhanku yang memenuhi akan 7 lapis langit dan memenuhi akan 7 kutala bumi dan memenuhi akan barang yang Engkau kehendaki daripada sesuatu. Kemudian daripada keduanya. Ini kabeh masalah i'tidal. Adapun syarat sujud itu yang tersebut di dalam kitab Tufah dan kitab Nihayah, yaitu 7 perkara. Pertama disahajat mutabaji, dan kedua mengantarkan anggota yang 7, dan ketiga tumakninah di dalamnya. Anggota 7 itu dua jari, 2 tuut dan 2 ujung kaki. Yang anggota 7. Yang wajib kena yang berkun ba'ali. Hanji menjungkat dengan atas 7, kamu jungkat lagi di belah hanji. Kawan si berdapat. Yang anggota 7, daun 2 pelih jari, 2 tuut dan 2 kaki. Yang anggota 7 tu. Oleh berkun daun sabar, jari 2, tuut 2, kaki 2, 7 mendu. Sebab kadang tengok dengan atas sembahyang tu tak garu kaki dah garu. Hang dia nak padahal. Biasa yang kejadian bapa uragam biasa aja tukar aja. Untuk tengah-tengah 7 kali garu kaki hang dia nak. Sebab dalam saat tengah sujud berelah sujud kibar. Penduduk sujud kibar dah sampai rela. Mereka tak garu-garu kaki, apalagi merupakan pokok gerakan yang berturut-turut lebar gerakan, betul sembahyang. Maka dalam sembahyang nanti lagi benar buka kata ada je betul dia kata. Ada je betul. Garu je. Cuma yang ke sampai sampai terdapat lebar gerakan yang berturut-turut, yang lebar gerakannya dapat membatalkan sembahyang. Karena dia hanya ada tak garu ju, mana tak garu ju. Yang je. Agak biasa ada garu ju. Yang je nah. Maka yang kamu gerak lebar gerakan mana ada garu ju. Yang kalinya tempat-tempat kamu gerak-gerak. Ini garu yang hanya mentang mumin. Yang sebab yang anu jarak hana buku ilmu gerak. Yang baik bergerak yang kepala. Yang hanya bergerak. Maka dia yang garu mana mentang ju. Aman. Kepala jarak hana bergerak, anik jarak tak gamin. Hana buku. Okey sampai mana ada garu ju. Yang bahaya tak.
Walaupun jeut, tapi hijau baiklah sembahyang. Iluas sembahyang yang garu jube. Mam ialah sembahyang yang sabar sihat. Sampai terdapat, sampai terdapat heboh gerakan yang mundur-mundur. Gimana? Dia man makruh. Dia makruh. Dia tapi makruh. Sama dengan han dia si. Aja mana? Han sampai batu sembahyang. Dia aku ambil tak garu mana je. Garu mana je. Tapi sampai heboh gerakan mundur-mundur. Mana? Pedang sihat. Garu lo. Han apa? Garu lo. Han apa? Bukan, karena ada gerakan yang kalau bukan hanya mundur-mundur. Nah tu maninah, nah detak. Hanya buku. Dan keempat, menghadap itu kaki kepada kiblat. Keempat, menghadapkan kaki itu kaki kepada kiblat. Nyo menghadap kiblat kita yo. Berarti yang betul mana? Yang betul mana? Kita yang betul mana ke ni? Baik mana? Yang mana? Yang je. Okey. Karena tanya pegang kan kaki tanya ujung kaki tanya hanya menumpuk dengan ngalu. Seperti cipu mana? Mana? Yang mana ada ada tu? Yang betul je. Yang contoh kaki, yang betul mana? Mana? Jadi ujung kaki je menghadap kiblat. Yang kadang tengok nayang mana? Dia macam tu kalau berkata tu. Kelas bukti aku dia. Makanya memang kadang yang salah tapi baik tak biasa kali. Maka biasa mana ni kunci ubah. Baik sampai biasakan ada yang salah. Tapi biasakan ada yang betul. Dan kelima, jangan berlapik dahinya. Berlapik. Jadi kadang seragam pakai kopiah, yang mana juga. Dan rina pakai lekuk yang mana juga. Untuk dah. Sebab dahnya mesti kena ba alu. Berlapik dengan sesuatu benda pun pada saat tak sujud. Berlapik tu dengan benda yang bergerak, tanya bergerak je. Gimana pun? Lebih agak baik lagi tak? Lebih agak baik lagi. Baik lagi. Sebab ni yang pegah melapik dengan masalah kenapa? Pekan kerana antara masalah dengan tengok mengkelai-mengkelai. Baik melapik dengan benda yang bergerak, tengok bergerak je. Yang kenyang mengkaji kurung ke mana pegah tu. Dia pegah tu pukul kurung upo. Yang mati yang kadang nak biasa lagi, yang mati nyo kaji ubah balik. Baik melapik dengan sesuatu benda yang bergerak, tengok bergerak je. Ni contoh wadah ni dukung. Wadah bergerak wadah bergerak dukung pun bergerak. Anak betul tau. Surah huragam, pakai rida. Bergerak kan yang rida yang bergerak pun kegelak itu ino badaku paham bergerak. Nah berarti memang kadang yang kalau buat lagi yang nyoba beli. Tak ada tepu beli. Berarti memang kadang waktu ada pegak menang melapik. Berarti ada liku bacut. Kira-kiranya baik melapik. Dah tanya baik melapik dengan benda yang bergerak ni. Yang pematang kira. Mana? Hai semuanya hani. Pukul contoh dia pegang lukung. Yang ni aku lukung pukul. Lukung.
yang hiungnya dukum ti kamu dengar siapa ni dah. Baik, lapik. Keenam, memberatkan kepalanya. Nyawa tak ada sudah boleh tanya berkuahir kepalanya. Boleh tanya kira-kira pada saat tak sujud niat surah tak perlu ke apa kai rasa berat ulai tengok oleh ke apa jangan kejut yang kai rasa berat ulai tengok oleh ke apa kejut dia bang hai kamu cak ni Muhammad tak berat mah kata tegur Nabi baik cuma tak perlu tu ya kita tak perlu tu nak kira gimana sih yang belum tegur becu tiba cara dia tegur no kata tegur bagi aki no tegur no otomatis ulai dia tegur sih kali menjungkat mana tegur sih kali sama dengan antara aki ngoleh kerja sama ni. Ulai apa pun aki mendegar, ulai juga mendegar lepas ni. Sama dengan sabar dia. Aki je anak buku. Ni aki je anak buku. Tu dia anak buku. Ambil tahu. Sebab ni adanya tempat terbuka. Lang sembahyang muka tu dia nak jid dah. Sebabnya muka. Yang berdasarkan muka hanya melapik. Mam yaki emang si wajib tu. Maka dia ada duduk dalam buku. Ada melapik dengan lukum, melapik dengan jekeruh dalam buku. Duduk lagi yang tiba tak ada silap kena jekeruh dah tuju. Dia aurat betul sembahyang. Yang mana? Itu belum salah. Je apa je? Dan ketujuh meninggikan yang rendah. Meninggikan yang rendah. Berat cek. Pukul seladi tak pegang menyata sujud. Punggung tanya berat waktu, berat tu. Sampai pada saat tak sujud antara ruang tayung punggung rata. Sampai mana? Apa? Pada saat tak sujud ruang tayung punggung rata. Wajinya punggung tayung belum gerak waktu. Meninggikan yang rendah. Yang rendah dah punggung ipak rendah. Ulai tinggi. Ngahi tanya merendahkan diri di hadapan Allah Taala, ngahi tanya sujud yang ada tak pemiuk deh. Pro badan. Ulai tak pemiuk deh baru pro pekun pro balik pro badan. Punggung dah sudah waktu ngadu hina tanya ke Allah Taala. Yang keduanya. Mami ada pasari nak kira sujud. Lagi urung pucruk tu. Tuku ya gaya saya mana. Yang atas hana rata. Apa ke hana mayang di. Betul tak idang mana. Di teh. Taman yang tanya ngat beda antara atas dengan tanya sujud. Yang tanya punggung budak sujud. Budak sujud supaya tanya ngat hiru sujud. Mami yang tarik nak dikurung karung sujud. Nak kira sujud tepi. Demikianlah bacaannya Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdi. Yang tasbih dalam sujud. Sekurang-kurangnya 3 kali. Maknanya Maha Suci Allah Ta'ala dengan pujinya. Kemudian bangkit daripada sujud, demikian bacaannya. Rabbi wafirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Maknanya, hai Tuhanku, ampunilah. Ampun olehmu bagiku dan kasihani olehmu akan daku. Yang bahasa Aceh tempe. Ini tu tampar. Yang bahasa Aceh tempe. Kuih. Yang bahasa Jawa kurang ku. Yang tempe olehmu je. Tempe olehmu akan daku dan ini tempat juga dengan kalimat hai Tuhanku akan aku. Ini arti kan aku bercari dan jumpa ini arti tu bang. Arti daripada Rabbi ufirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Arti
Adapun syarat duduk antara dua sujud itu yang tersebut di dalam kitab Bidayah yaitu 3 perkara. Pertama disahaja yang sabasi lagi benar dia tu, dan kedua hendaklah betul tulang belakang. Betul. Pada saat duduk antara dua sujud, tulangnya betul mana? Baik bungkuk, baik membuat kedai berikut, baik membuat buku. Masih berkun bertimang betul. Dan ketiga tumak ninah di dalamnya. Ni lagi benar sih, benar tumak ninah. Sampai itu lagi mana penjumpa kan. Ni yang lagi mana penjumpa yang kahana kele sembahyang. Nak tumak ninah. Maka ada tempat-tempat yang sembahyangnya cepat ke kilatnya rumah nak dong orang. Sebab nak daerah sembahyang yang tarawih tengah jam ke kami. Maka baca sembahyang Allah alam. Ni nak dong dia tanya. Dapat ajaran tu. Kalau berkata salah kau, tanya hang nampung bagiannya. Tapi tanya kada dupu sembahyang dalam sembahyang nak tumak ninah. Yang kiam dah tamaikan. Dia berkata salah kau panju. Kadang kau penilai. Adapun syarat duduk yang kemudian artinya duduk pada tahiyat akhir. Benar duduk antara dua sujud. Sebabnya sujud yang kedua saban dengan sujud kunci tata cara haji. Mana aku kali ni? Cuma ini duduk tahiyat akhir. Yaitu yang tersebut di dalam kitab Tufah dan kitab Nihayah, yaitu 3 perkara. Pertama disahaja, dan kedua hendaklah betul tulang belakangnya, dan ketiga duduk serta tumak ninah. Ini bagaimana sih? Adapun syarat tahiyat itu yang tersebut di dalam kitab Minhajul Qawim, yaitu 7 perkara. Pertama, tahiyat itu di dalam duduk yang betul tulang belakangnya, dan kedua mendengar dirinya, dan ketiga tertib, dan keempat memeliharakan hurufnya, dan kelima memeliharakan kalimahnya, dan keenam memeliharakan barisnya, dan ketujuh memeliharakan tasdidnya. Yang sabar jika ada berhati menduma. Dan adapun syarat salat itu yang tersebut di dalam kitab Bakri dan kitab Mahalli, yaitu 7 perkara. Pertama, memeliharakan hurufnya, dan kedua memeliharakan tasdidnya, dan ketiga memeliharakan sekalian kalimahnya, dan keempat memeliharakan barisnya, dan kelima mendengar dirinya, dan keenam tertib, dan ketujuh bahwasanya jatuh salawat di dalam duduk yang betul jua. Salawat ni apa tu? Mak solat juga ini. Baru rukun yang selanjutnya syarat selawat. Syarat selawat atau cara haji, cara bacaan haji tak ada lewat tu dipukul ikut benar. Benar tak pelihara huruf, benar tak pelihara tasdid, benar tak pelihara kalimah, sampai yang sampai yang tinggal. Dan adapun syarat salam itu yang tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu 8 perkara. Pertama, bahawa jatuh salam itu di dalam duduk yang kemudian jua, dan kedua hendaklah mendengar dirinya. Yang pertama, bahawa jatuh salam itu di dalam duduk yang kemudian jua. Yang ke duduk tahiyat akhir. Yang buluhi nanti. Dan kedua hendaklah mendengar dirinya. Pada saat ada baca salim, nya boleh dah dengar ke? Boleh dah dengar ke Ramadan sampai mengganggu kau. Dan ketiga mualat, dan keempat tertib. Tertib ke surah ke benar? Baik le tak, baik sampai tu tak balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nya wabarakatuh wassalamualaikum semua. Ni hana muter pekun hana tertib. Yang mualat yang ke lagi benar je pun sambung je baik sampai piu-piu. Betul-betul.
Dan kelima memeliharakan hurufnya, dan keenam memeliharakan tasdidnya, dan ketujuh memeliharakan kalimahnya, dan kedelapan memeliharakan barisnya. Demikianlah syarat dan rukun yang membatalkan dia, yang tersebut di dalam kitab yang dikarang oleh ulama yang muqaddimin dan ulama yang mutakhirin muwafakat sekalian. Maka wajib atas mukallaf yang laki-laki dan perempuan belajar dan mengajar segala syarat dan rukun dan yang membatalkan dia sekalian yang tersebut itu. Maka ditanya yang kam kalaf, makna yang kalaf yang ka bebankan hukum atau tanya masing yang wajib tamurna atau pu yang membatalkan sembahyang, yang wajib daripada sembahyang anian putar botu syarat dan rukun dan yang membatalkan sembahyang. Yang memandung wajib tak pelajari, wajib tak murno. Yang kampung berarti tak murno juga, yang hanampung berarti tak murno bago. Wallahu a'lam bishawab. Habis.